Guys, aku bakal ceritain kisah nyata yang aku alami pas aku liburan sekolah waktu aku masih SD. Jadi sahabat mama aku baru pindah rumah, dan anak-anak yang sepantaran denganku ngajak aku nginep di rumah mereka. Aku tidur di kamar lantai 2. Hari pertama, kedua, ketiga berjalan seperti biasa. Tapi di hari keempat, mereka bilang kalau mereka besok harus pergi ke sekolah untuk acara kelas meeting. Dan aku harus jaga rumah sendirian. Karena mamanya juga jualan kue di pasar kalau pagi. Pagi itu aku bangun, rumah udah kosong. Aku turun, dan udah disiapin nasi uduk. Jadi aku sarapan sambil nonton TV. Terus karena bosen, aku mau ngegambar. Jadi aku naik lagi ke lantai 2 buat ngambil krayon aku. Tapi, waktu aku nyalain lampu, kebetulan warnanya kuning remang-remang. Aku ngeliat, di tembok depan aku, ada bayangan anak kecil perempuan tergantung di atas kipas angin. Aku refleks langsung nengok ke belakang. Tapi, gak ada apa-apa. Mendadak aku ngerasain hawa dingin yang aneh. Gak pakai mikir, aku langsung lari turun ke bawah. Aku nungguin mereka di depan pagar, gak berani masuk. Gak berapa lama, mereka pulang dan ajakin aku main ke taman sama anak-anak komplek yang lain. Habis capek main, kita jajan sambil cerita-cerita. Dan salah satu anak bilang, kalau di komplek ini tuh ada rumah angker yang di halamannya tumbuh pohon jambu. Katanya, ada anak kecil perempuan yang tergantung di rumah itu. Aku langsung panik telepon mama aku, minta dijemput secepatnya. Karena aku inget pertama kali mama aku nganterin aku ke sana, mama bilang, "Wah, pohon jambunya kalau udah berbuah tinggal minta ke tante deh." Iya, rumah itu adalah rumah tanteku. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Kejadian ini gue alami waktu gue lagi proyek di luar kota. Pas itu udah malam, gue liat ada hotel, dan gue berhenti buat istirahat. Hah? Sebenarnya hotelnya gede, tapi sepi. Mungkin karena kelihatan kuno gitu. Resepsionisnya aja cuma satu. Habis gue pesen kamar, dia kasih gue kunci nomor 404. Iya. Gue tuh capek banget, tapi baru aja gue rebahan mau tidur. Tiba-tiba gue dengar suara orang ngetok pintu. Seperti yang gue bilang tadi, hotelnya tuh jadul. Saking jadulnya, di pintunya nggak ada fish eye. Oh, lubang lensa kecil yang buat ngintip di pintu itu ya? Iya, mau nggak mau harus buka pintu dong. Nah pas gue buka, loh kok kosong, nggak ada orang. Waduh. Gue tutup pintunya. Pas gue balik badan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu lagi. Langsung tuh gue buka, tapi tetap aja nggak ada siapa-siapa di luar. Hah? Akhirnya karena kesel, teriaklah gue. Woi, iseng banget sih, sambil banting pintu. Terus? Habis itu pintu kamar gue digedor kencang banget, kayak maksa mau masuk gitu. Lo nya juga sih nantangin. Jujur gue takut, tapi gue penasaran. Jadi gue buka pintunya, dan gue lihat di hadapan gue ada banyak banget makhluk tak kasat mata. Dari pocong, kuntilanak, sampai yang gak jelas bentuknya. Mateng. Gue gak tahu gue dapet keberanian dari mana. Gue lari nerobos kerumunan setan yang penuh sepanjang lorong koridor hotel. Asli gue gak kebayang sih. Pas gue keluar pintu hotel, gue hadap balik ke belakang. Dan ternyata bangunan megah itu berubah jadi lahan kuburan. What? Juliet, lo tau boneka Annabelle ini nggak? Emang beneran ada hantunya ya? Malah serem banget lagi bentuknya. Tenang aja, gak usah takut. Itu cuma pas di filmnya aja kok. Soalnya wujud asli dari boneka Annabelle itu seperti ini. Ih, lucu deh aslinya. Walaupun lucu, tapi boneka ini amat sangat berbahaya. Kok bisa? Pada tahun 1970, ada seorang ibu yang membeli boneka ini di toko barang antik sebagai hadiah ulang tahun ke-28 untuk putrinya yang bekerja sebagai seorang perawat bernama Donna. Hah? Karena suka banget, Donna membawa boneka ini ke apartemennya. Dia tinggal berdua bersama temannya, Angie. Awalnya semua baik-baik saja, sampai satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Gimana tuh? Boneka itu berpindah-pindah tempat sendiri, terus tiba-tiba muncul bercak merah, seperti noda darah yang bocor dari dalam tubuh boneka itu. Ih, merinding. Karena penasaran, Donna sama Angie memutuskan untuk membawa boneka ini ke dukun, buat nanya-nanya gitu. Dan ternyata, boneka itu benar dirasuki arwah anak kecil perempuan bernama Annabelle. Serius? Kok bisa? Katanya, Annabelle meninggal karena dan jasadnya dikuburkan di area sekitar kompleks apartemen Donna dan Angie. Waduh. Setelah mendengar hal itu, Donna sama Angie merasa kasihan dan membiarkan Annabelle tinggal bersama mereka. Yang bener aja, tapi kok feeling gua nggak enak ya? Suatu ketika, Lu tunangan Angie datang untuk menginap di apartemen. Lu yang menunggu Angie tak kunjung pulang pun tertidur. Namun tak lama, ia merasakan sesak, seakan-akan tidak bisa bernafas. Hah?
Saat lu membuka mata, dia melihat boneka Annabelle sedang mencekik lehernya. Dengan sekuat tenaga, lu berusaha melepaskan diri dan segera lari keluar. Kan, mateng. Kemudian lu memberitahu Angie tentang hal mengerikan yang ia alami, serta membujuk Nona untuk membuang boneka Annabelle. Tapi tak disangka, cerita boneka Annabelle ini menyebar, menjadi viral, hingga terdengar oleh paranormal yang terkenal pada masa itu, yakni Ed dan Lauren. Terus, Berbagai investigasi pun dilakukan, dan boneka Annabelle dinilai sangat berbahaya. Karena ia memiliki kekuatan jahat yang mampu menyerang dan mencelakai siapapun yang tidak ia suka. bisa jadi nggak sih? Mungkin aja si Annabelle nggak mau Angie diambil sama lu. Makanya dia, posesif amat dah. Akhirnya, demi alasan keamanan, Ed dan Lauren meminta boneka Annabelle agar diletakkan di museum mereka. Berarti sampai sekarang masih ada dong boneka Annabelle-nya. Yap, Annabelle disimpan dalam sebuah lemari kaca yang dijaga oleh mantra-mantra khusus di Warren Occult Museum. Tak lupa dicantumkan peringatan supaya pengunjung tidak sembarangan menyentuh apapun yang ada di sana. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Konon katanya, ada salah seorang pengunjung yang melanggar aturan ini. Ia dengan iseng membuka kotak kaca Annabelle. Dan ia dikabarkan meninggal karena kecelakaan di perjalanan pulang dari museum. Astaga! Jangan-jangan Annabelle yang... Juliet, Bloody Mary itu apaan sih? Itu permainan buat manggil arwah Bloody Mary. Gimana caranya? Ritualnya simpel. Lo cukup punya lilin sama korek doang. Hah? Terus masuk ke dalam kamar mandi, kunci pintunya, dan matikan lampu. Gelap dong. Yap, nyalain lilin pakai korek yang lo bawa tadi. Habis itu, sebut nama Bloody Mary sebanyak 13 kali. Dimulai dari suara yang pelan, sampai nanti di akhir, lo teriak manggil nama dia dengan sekuat tenaga. Ingat ya, kalau api dari lilin lo bergerak, itu tandanya Bloody Mary akan muncul. Segera mundur dari kaca. Seenggaknya lo harus kasih jarak sepanjang lengan tangan lo. Buat apa? Soalnya tangannya bisa keluar dan narik lo masuk ke dalam kaca. What? Terus tujuan permainan itu apa? Lo bisa nanya pertanyaan apapun ke Bloody Mary. Oh, mirip-mirip sama dilangkung ya. Kalau mau udahan gimana? Gampang, tinggal keluar aja dari kamar mandi. Tapi, lo harus jagain kaca yang udah lo pakai tadi. Jangan sampai rusak atau pecah. Emangnya kenapa? Konon katanya, Bloody Mary akan keluar dari kaca dan neror lo di dunia nyata. Apa?